Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Naharus Syarifah dengan NIM 220432609284 dari Offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori utility, edisi perilaku konsumen dalam menggunakan satu barang. Poin yang pertama adalah definisi utility. Utilitas atau utility adalah istilah ekonomi yang berarti total kepuasan yang didapat dari kegiatan konsumsi atau penggunaan barang maupun jasa. Jadi, secara umum, utilitas adalah kebermanfaatan atau kegunaan suatu barang yang menggunakannya, bagi yang menggunakannya. Artinya, semakin bermanfaat suatu barang bagi penggunanya, maka semakin tinggi pula utilitas barang tersebut. Yang kedua adalah karakteristik utilitas. Yang pertama adalah utilitas bentuk. Utilitas bentuk ini memakai suatu barang akan lebih tinggi apabila suatu benda diubah. Misalnya, kayu akan memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi jika diubah menjadi kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Yang kedua adalah utilitas tempat. Utilitas tempat adalah suatu barang atau jasa menjadi lebih bermanfaat apabila berada di tempat yang lebih membutuhkannya. Contohnya seperti pasir di sungai akan lebih bermanfaat jika diangkut ke tempat lain yang membutuhkannya untuk bahan bangunan ketimbang dibiarkan di sungai. Yang ketiga adalah utilitas waktu. Utilitas waktu adalah utilitas suatu barang atau jasa akan lebih tinggi jika tersedia di waktu yang tepat. Misalnya seperti payung dan jas hujan saat hujan. Maka orang-orang akan lebih membutuhkannya. Dan contoh yang kedua adalah masker dan hand sanitizer yang sangat dibutuhkan pada saat pandemi. Dan yang terakhir adalah utilitas kepemilikan. Apabila berada di orang yang tepat, maka nilai utilitas suatu barang akan tinggi terlepas dari harga materialnya. Misalnya, mesin jahit akan lebih berguna bagi penjahit ketimbang bagi seorang dokter atau nelayan. Kan tidak nyambung sih. Nah, orang yang tepat ini artinya adalah mereka yang membutuhkan barang tersebut dan bisa menggunakannya secara maksimal. Poin ketiga adalah fungsi utilitas. Fungsi utilitas adalah untuk mengukur tingkat kepuasan atas manfaat yang dirasakan oleh pengguna suatu barang atau jasa. Apabila nilai kepuasan konsumen akan suatu produk tinggi, maka value yang dimiliki oleh produk tersebut juga akan menjadi semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Nah, jadi teori ini menjelaskan pilihan konsumen ketika berhadapan dengan sumber daya yang terbatas dan kebutuhan yang tidak terbatas. Para ekonom menganggap konsumen akan membandingkan kepuasan yang dirasakan dengan harga yang ia keluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Poin yang keempat adalah kegunaan utilitas. Saya akan mengambil contoh kegunaan utilitas dari penyewa properti. Kegunaan utilitas bagi penyewa properti adalah untuk menentukan cara terbaik agar bangunan dilirik oleh calon pembeli atau penyewa. Semakin tinggi utility, artinya semakin besar pula kepuasan dan manfaat yang bisa diperoleh dari produk tersebut. Nah, jadi sederhananya ini utility adalah kegunaan suatu barang atau jasa.
Jadi, utility memiliki kegunaan sebagai penentu dalam memilih cara terbaik agar para konsumen atau calon pembeli tertarik. Poin kelima adalah jenis-jenis utilitas. Yang pertama adalah utilitas ordinal. Utilitas ordinal adalah penilaian yang dilakukan oleh konsumen secara subjektif. Jadi, jenis ordinal ini menekankan bahwa utilitas tidak bisa dihitung tetapi hanya bisa dibandingkan. Yang kedua adalah utilitas kardinal. Utilitas kardinal melihat bahwa utilitas bisa diukur secara langsung melalui angka. Utilitas kardinal ini hanya bisa diukur secara langsung menggunakan angka. Pendekatan utilitas ordinal dirasa lebih realistis karena memakai pendekatan kualitatif untuk menilai kepuasan konsumen sebuah produk, baik itu yang berupa barang maupun jasa. Yang ketiga adalah utilitas total, yang artinya kepuasan total yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi sejumlah barang atau jasa. Nah, artinya kepuasan konsumen berkurang dengan lebih baik. Kepuasan konsumen berkurang dengan lebih banyak konsumsi. Nah, kepuasan total ini bertambah jika ada konsumsi tambahan sampai konsumsi tersebut memiliki utilitas negatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan marginal utility. Di sini sudah dipaparkan contoh diagram para konsumen sate. Nah, marginal utility. Jadi contoh di sini menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima konsumen setelah menikmati sate ayam porsi ke-1, kedua, dan ketiga. Jadi, marginal utility ini menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima konsumen pada setiap tambahan konsumsi barang atau jasa. Di sini sudah jelas ya bahwa diagram ini naik. Jadi sudah jelas bahwa marginal utility ini menjelaskan tentang tambahan kepuasan. Yang kedua adalah the law of diminishing marginal unit utility. Di sini juga sudah dipaparkan sebuah contoh diagram konsumsi porsi sate. Nah, the law of diminishing marginal utility ini logikanya ketika seorang mengonsumsi barang atau jasa berulang kali seperti konsumen A mengonsumsi 3 porsi sate, maka kepuasan yang ia dapatkan akan semakin berkurang. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa diagram ini turun dari atas kiri ke kanan bawah. Faktor inilah yang menjadi dasar the law of diminishing marginal utility, menyatakan bahwa saat konsumsi barang atau jasa dilakukan berulang kali, maka tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa tersebut semakin menurun. Terus, next. Di sini saya akan memberikan contoh utilitas dalam bisnis properti. Misalnya, dalam bentuk utilitas bentuk dan waktu. Nah, sebuah hotel ini sepi di masa pandemi. Maka pihak hotel akan memaksimalkan utilitasnya jika disesuaikan dengan kompleks isolasi mandiri. Karena pada saat masa pandemi hotel ini sepi. Nah, maka mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 tentu dengan
ditampung dengan fasilitas pendukungnya di hotel tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menarik kesimpulan dari materi yang saya jelaskan kali ini. Nah, teori utilitas mendasarkan keyakinan pada preferensi individu. Teori utilitas adalah teori positif yang berusaha menjelaskan perilaku yang diamati individu dan pilihan. Teori ini berbeda dengan teori normatif yang menyatakan bahwa orang harus berperilaku di cara yang ditentukan olehnya. Jadi, di bawah asumsi teori utilitas, kita dapat berasumsi bahwa orang berperilaku seolah-olah mereka fungsi utilitas dan bertindak sesuai dengannya. Selain itu, utility juga memiliki kegunaan sebagai penentu dalam memilih cara terbaik agar para konsumen atau calon pembeli tertarik. Sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.